Kita sering lega setelah menonton film horor karena tahu itu hanya fiksi. Namun, bagaimana jika kenyataan justru menyimpan tempat-tempat yang lebih menakutkan daripada imajinasi manusia? Ada batu yang bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyentuh. Lubang raksasa yang apinya udah nyala puluhan tahun nonstop. Bahkan danau yang bisa bikin makhluk hidup jadi patung batu. Kedengerannya kayak cerita dongeng atau teori konspirasi alien kan? Tapi, semua fenomena gila ini ternyata punya penjelasan ilmiah yang justru lebih mencengangkan dari teori apapun. Dan yang paling keren, rasa penasaran manusia akhirnya berhasil ngungkap semua misterinya. Jadi gini, dunia kita ini emang penuh kejutan yang bikin kita mempertanyakan segalanya. Fenomena yang dulu dianggap supernatural atau pekerjaan makhluk halus, ternyata cuma hasil hubungan rumit dari elemen-elemen alam yang sebenarnya kita anggap biasa aja. Dari gurun yang panas mampus sampai danau yang deadly banget. Mari kita eksplor bareng gimana rasa ingin tahu bisa ngubah ketakutan jadi kekaguman. Ready? Let's go! Oke, pertama kita terbang ke Amerika, tepatnya ke Death Valley, yang terkenal panas banget itu. Di sana ada area yang namanya Racetrack Playa. Basically dasar danau kering yang super datar banget. Nah, di atas permukaan tanah yang retak-retak ini, tersebar batu-batu gede. Awalnya sih kelihatan biasa aja, cuma batu biasa. Tapi ada yang aneh banget. Selama hampir 100 tahun, batu-batu ini beratnya bisa ratusan kilo guys. Secara misterius ninggalin jejak panjang di tanah. Bayangin aja, jejak lurus sepanjang ratusan meter. Seolah-olah batu-batu itu jalan-jalan sendiri di malam hari mirip zombie. Yang bikin makin menakutkan, gak ada jejak kaki manusia atau hewan di sekitarnya. Gak ada saksi mata yang pernah lihat mereka bergerak. Sepertinya mereka bergerak saat tidak ada yang melihat. Teori konspirasi pun bermunculan. Pasti alien yang ngegerakin, pasti ada energi magis di situ. Atau mungkin hantu gurun, para ilmuwan sampai pusing kepala selama puluhan tahun. Misteri ini bener-bener jadi puzzle yang gak bisa dipecahin. Sampai akhirnya tahun 2014, akhirnya misteri terpecahkan. Dan jawabannya apa? Jauh lebih keren dari teori alien manapun. Ternyata, yang ngegerakin batu-batu raksasa ini adalah kombinasi sederhana. Es tambah angin sama dengan magic. Jadi prosesnya gini. Setelah hujan turun, Racetrack Playa seketika menjelma menjadi kolam raksasa yang sangat dangkal. Kedalaman airnya hanya sebatas mata kaki, mirip seperti genangan di lapangan parkir. Tapi dengan skala yang membentang hingga berkilo-kilometer. Nah, pas malam tiba, suhu di Death Valley turun drastis. Maklum, gurun memang ekstrim banget. Air tipis itu langsung membeku jadi lapisan es super rapuh. Tipis banget, bahkan gak sampai setebal jari kita. Ketika pagi hari, angin kencang khas Death Valley berhembus dengan kekuatan luar biasa. Inilah saat paling menakjubkan. Angin itu tidak hanya bertiup, tetapi benar-benar mendorong lapisan es tipis yang luas itu. Seolah-olah menggeser karpet es raksasa di atas permukaan tanah. Namun yang membuat momen ini benar-benar epik adalah kenyataan bahwa es itu tidak bergerak sendirian. Batu, sebagian bahkan seberat ratusan kilogram, terseret bersama lapisan es tipis itu, menjadi penumpang diam di atas conveyor belt raksasa ciptaan alam. Permukaan Playa yang sangat licin, bagaikan arena seluncur es alami, membuat batu-batu itu bergerak mulus, meninggalkan jejak panjang dan lurus. Fenomena ini menyerupai pertunjukan ice skating. Hanya saja pemainnya adalah batu raksasa seberat mobil. Coba bayangkan, lapisan es raksasa yang terdorong angin kuat menyeret batu seberat mobil di atas permukaan lumpur yang licin. Fenomena ini bagaikan permainan ice hockey alami, dengan batu-batu besar sebagai pemainnya. Pada akhirnya, misteri yang membuat dunia bertanya-tanya selama 1 abad, ternyata hanya sebuah tarian agung antara es dan angin. Sebuah pengingat bahwa seringkali penjelasan yang paling sederhana justru menyimpan keajaiban terbesar. Setelah lihat batu yang bisa dancing, kalian mungkin mikir, apa
lagi nih yang lebih aneh? Baiklah, kencangkan sabuk pengaman kalian. Kali ini kita akan menuju sebuah lokasi yang benar-benar dijuluki Gates of Hell, sebuah kawah gas raksasa di Turkmenistan yang telah menyala tanpa henti selama lebih dari 5 dekade. Selamat datang di Gurun Karakum, Turkmenistan. Di sini ada lubang raksasa berdiameter 69 meter, dalamnya 30 meter, dan yang paling gila, apinya udah nyala terus sejak 1971. Itu lebih dari 50 tahun, guys. Penjelajah George Kuronus, salah satu orang pertama yang berhasil turun ke dalam kawah ini, menggambarkan pemandangannya sebagai kolosium api. Dentuman nyala gas terdengar seperti deru mesin jet, namun tanpa asap yang menghalangi pandangan. Seakan-akan ia berdiri di ruang tunggu menuju neraka. Nah, gimana sih asal-usul lubang neraka ini? Ada 2 versi cerita yang bikin makin misterius. Versi pertama yang populer. Tahun 1971, sekelompok insinyur Soviet lagi ngebor tanah di Gurun Karakum buat nyari gas alam. Tiba-tiba mereka tanpa sengaja nembus gua gas bawah tanah yang gede banget. Tanah langsung ambles dan semua peralatan pengeboran jatuh ke lubang raksasa yang terbentuk. Untuk mencegah gas metana beracun menyebar ke atmosfer, para insinyur memutuskan untuk membakarnya dengan asumsi api akan padam hanya dalam hitungan minggu. Namun kenyataannya berbeda jauh. Api tersebut terus menyala hingga hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian. Ada pula versi yang disampaikan oleh para geologi lokal. Mereka meyakini kawah ini sudah terbentuk sejak tahun 1960-an, namun api baru muncul pada dekade 1980-an. Sayangnya, karena peristiwa ini berlangsung di masa Uni Soviet yang penuh kerahasiaan, tak ada catatan resmi yang bisa memastikan versi mana yang benar. Yang pasti, api ini jadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Turkmenistan. Makanya sekarang pemerintah lagi berusaha matiin api ini. Mereka udah bor beberapa sumur di sekitar kawah buat nyedot gas metana sebelum kena api. Hasilnya, api yang dulu bisa kelihatan dari jarak bermil-mil, sekarang cuma nyisain nyala kecil dan cahayanya udah berkurang sampai 3 kali lipat. Jadi begini, gerbang neraka bukanlah portal mistis menuju dunia lain, melainkan kecelakaan geologis yang kini menjadi persoalan lingkungan. Terkadang realitas yang sederhana justru lebih menarik daripada mitologi. Beranjak ke India, tepatnya di Kerala pada 2001, terjadi sebuah fenomena yang mengejutkan dunia. Hujan berwarna merah. Butiran air yang turun dari langit tampak pekat, menyerupai darah segar, dan menimbulkan ketakutan sekaligus kebingungan di kalangan penduduk. Orang-orang langsung panik. Ada yang bilang ini kutukan, tanda kiamat, bahkan serangan alien. Tapi ternyata para ilmuwan gak tinggal diam. Mereka mulai mencari jawaban. Sampel air hujan kemudian diteliti di laboratorium dan hasilnya jelas. Tidak ditemukan unsur darah manusia. Warna merah pekat tersebut ternyata berasal dari spora ganggang mikroskopis yang dibawa oleh angin dari lautan, kemudian bercampur dengan uap air di atmosfer hingga akhirnya turun sebagai hujan. Dan ternyata fenomena ini nggak cuma sekali. Beberapa tahun setelahnya, hujan merah muncul lagi, ngebuktiin kalau ini cuma fitur lingkungan musiman. Jadi hujan darah yang kelihatan menyeramkan itu sebenarnya cuma ganggang lagi, traveling dari laut. Sebagai penutup perjalanan kita, mari menuju Tanzania, Afrika. Di sana terdapat Danau Natron, yaitu sebuah danau yang terkenal dengan reputasi menakutkan. Airnya diyakini mampu mengawetkan makhluk hidup hingga tampak seperti patung batu. Ketakutan publik semakin memuncak ketika beredar foto-foto burung, kelelawar, dan hewan lain yang tampak kaku, seolah berubah menjadi patung batu. Pemandangan itu viral sekaligus menambah reputasi menakutkan Danau Natron. Namun, di balik reputasinya yang mematikan, Danau Natron ternyata menjadi habitat bagi sekitar 2,5 juta flamingo. Ironisnya, perairan yang dapat mengawetkan makhluk hidup ini justru berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi koloni flamingo terbesar di Afrika. Bagaimana itu mungkin? Secara ilmiah, Danau Natron adalah danau soda dengan tingkat alkalinitas ekstrim. pH-nya bahkan bisa lebih dari 12. Kondisi ini dipicu oleh konsentrasi natron, yaitu sodium karbonat, serta mineral trona yang sangat tinggi. Mineral-mineral alkali inilah yang menyebabkan tubuh hewan yang mati di dalam itu mengalami proses kalsifikasi. Perlahan, jaringannya mengeras, seolah diawetkan. Pada dasarnya Danau Natron mengawetkan mangsanya dengan kimia yang ekstrim.
Warna merah pekat danau natron bukanlah darah, melainkan hasil ledakan populasi cyanobacteria, ganggang fotosintetis yang berkembang pesat di perairan asin dan basah. Menariknya, ganggang inilah sumber makanan utama flamingo, sehingga danau berbahaya ini justru menopang jutaan burung. Keajaibannya, lingkungan yang mematikan bagi sebagian besar makhluk hidup justru berfungsi sebagai benteng alami bagi flamingo. Predator tidak mampu bertahan di kondisi ekstrim ini, sehingga flamingo menjadikannya tempat berkembang biak yang aman. Tak satupun predator berani mendekati air korosif natron. Flamingo justru memanfaatkannya. Mereka membangun sarang di isolat-isolat evaporit musiman yang terbentuk di tengah danau. Apa yang tampak seperti perangkap maut bagi makhluk lain, justru menjadi benteng hidup bagi flamingo. Inilah contoh sempurna bahwa racun bagi satu makhluk bisa menjadi surga bagi yang lain. Jadi jelaslah bahwa dunia ini bukan hanya menyimpan misteri yang mengguncang, tetapi juga keajaiban yang menantang seluruh pemahaman kita. Alam terus mengingatkan bahwa pengetahuan manusia hanyalah secuil dari kebenaran besar di luar sana. Dari batu yang menari di atas es, api abadi yang lahir dari kecelakaan, hingga danau mematikan yang menjadi surga flamingo, semua pernah memunculkan ketakutan dan teori liar. Namun pada akhirnya, di balik setiap mitos selalu tersimpan kebenaran ilmiah yang jauh lebih menakjubkan. Dan pada akhirnya, semua ini mengajarkan bahwa rasa ingin tahu adalah kekuatan kita yang sejati. Semakin dalam kita menggali, semakin nyata bahwa keindahan dan kompleksitas alam melampaui batas imajinasi manusia. Karena itu, lain kali ketika kalian mendengar kisah